Bu, terdengar suara. Oke. Ini yang sudah join 252. Baik, kita mulai ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir pada kegiatan hari ini. Ini saya adakan pertemuan. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Bu Rida dari BPKA. Jadi kita yang bagian beasiswa yang akan membantu kalian dalam proses pengajuan beasiswa ini ya. Ini pada tahu nggak beasiswa yang sedang diproseskan ini beasiswa apa? Karena seringkali mahasiswa UIB itu daftar besok dia bingung. Apa ya kemarin beasiswa yang saya daftar gitu. Gitu. Kira-kira tahu nggak ini beasiswa apa? Prestasi, yang bilang prestasi itu siapa itu? Oke, saya tegaskan di awal. Nah, itu benar. Ini adalah beasiswa Pemprov. Ya, tapi Pemprov mana? Tentunya Pemprov Kepri. Ya. Jadi ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pendidikannya, ya, dan diperuntukkan hanya untuk putra-putri atau mahasiswa-mahasiswi yang memiliki KTP ya terdaftar sebagai warga Kepri. Jadi jika kalian sudah daftar dan ternyata KTP kalian itu bukan warga Kepri, mohon maaf, silakan auto mundur ya. Kalian sudah tidak masuk dalam kategori pertama, syarat-syarat utama. Itu dulu yang saya tekankan. Jadi mungkin ada yang kemarin daftar, saya tuh nggak nerima bantuan apapun gitu, tapi ternyata kok nggak keterima. Mungkin ada temennya yang begitu ya, bisa tolong jelaskan KTP kamu mungkin bukan Kepri. Ya itu pertama sekali. Jadi kalau Anda memang warga Kepri, mahasiswa Kepri ya silahkan, berarti Anda benar mendaftar pada beasiswa ini. Nah, beasiswa ini kita tidak diberikan kuota di kampus, artinya Bu UIB itu dapat berapa kuota, nggak ada. Jadi ini pendaftaran langsung ke Pemprov Kepri dan kita bersaing, artinya sama-sama akan seleksi dengan mahasiswa dari kampus lain, ya, nggak hanya mahasiswa yang ada di kampus di lingkungan Kepulauan Riau, tapi juga yang berada di luar Kepulauan Riau, ya. Tapi semua itu sudah ada kuotanya masing-masing. Jadi yang khusus mahasiswa yang kuliahnya di dalam Kepri, artinya yang kuliah di Tanjung Pinang, Karimun, Batam, gitu ya. Itu beda kuotanya dengan yang memang kuliahnya di luar Kepri, misalnya di Jawa, di Sumatera, dan lain-lain gitu. Oke. Pada dasarnya yang di sini sudah kami cek kualifikasinya, yang kiranya oh ini bisa memenuhi syarat. Artinya terutama sekali ketika kami cek juga adalah Anda tidak menerima, tidak sedang atau baru saja menerima bantuan atau beasiswa apapun dari yang lain. Artinya memang Anda di sini adalah yang murni tidak sedang mendapat bantuan atau beasiswa apapun. Ya, misalnya kemarin kita ada buka bantuan SPP, itu kan juga Anda tidak menerima, atau beasiswa potongan BPP pokok begitu ya, atau yang beasiswa lain lah gitu. Jadi kenapa Bu nggak boleh ya gitu? Ada teman saya yang nanya misalnya, ya kita di sini berimbang ya biar adil. Kalian yang masih belum dapat bantuan apa-apa, kita berikan kesempatan ketika ada beasiswa yang sedang dibuka, sehingga
ngapain saingan sama yang lain yang memang sudah dapat bantuan, intinya begitu. Nah, jadi saat ini mungkin udah pada baca kemarin yang dibutuhkan itu apa saja sih gitu ya, syarat beasiswanya gitu. Oke, untuk yang beasiswa ini nanti ada dibagi dua kategori jenis ya. Pertama itu adalah beasiswa prestasi eksakta dan prestasi non eksakta. Jadi yang jalurnya prestasi itu dibagi lagi menjadi eksak dan non eksak. Ada yang bingung pasti nih, masih banyak saya rasa mahasiswa yang bingung apa sih Bu yang eksak non eksak itu, ya. Jadi kalau eksak itu adalah program studi yang masuk dalam kategori eksakta, ya ilmu pastilah bukan ilmu sosial gitu ya. Nah itu apa aja? Itu program studi teknik sipil, begitu teknik elektro, sistem informasi, teknologi industri, arsitek gitu ya. Itu yang masuk dalam kategori eksak. Namun dalam hal ini program studi TI teknologi informatika teknologi informasi dan arsitek itu belum bisa mengajukan karena belum ada akreditasinya belum memenuhi syarat gitu ya. Tapi yang lain pasti bisa. Nah, untuk yang non eksak itu adalah program studi sosial, ya. Itu apa aja ya? Akuntansi, manajemen, pariwisata, ilmu hukum, ya. Itu yang kategorinya yang sosial. Nah, ada lagi yang kategori beasiswa itu jalur tidak mampu. Kalau yang jalur tidak mampu ini dia nggak peduli eksak atau non eksak, pokoknya kalau Anda merasa Anda masuk dalam kategori tidak mampu secara ekonomi, ya itu silahkan mau Anda jurusan eksak mau non eksak. Jadi ada 3 jalur nih ya, prestasi eksakta, prestasi non eksakta dan tidak mampu beasiswa S1 tidak mampu ya. Nah, untuk syarat-syaratnya kalau yang bisa kalian provide sendiri, artinya kalian bisa siapkan sendiri adalah kartu keluarga, ya, kakaknya yang Provinsi Kepulauan Riau pastikan. Kemudian KTP, ya, KTP kalian tercatat sebagai warga Kepri. Kemudian KTM, kartu tanda mahasiswa, itu yang kalian siapkan sendiri gitu ya. Serta surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan. Ya, ada template-nya, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Ya, itu ada template-nya yang kita bisa dapatkan dari sistem. Kemudian surat keterangan tidak mampu. Ya, ini untuk yang jalur kategori tidak mampu secara ekonomi dan ini ngurusnya ke RT RW ke kelurahan ya. Biasanya minta surat pengantar dari RT RW, kemudian surat pengantar dari RT RW itu kalian bawa ke kelurahan, nanti kelurahannya lah yang akan menerbitkan surat keterangan tidak mampu ya untuk digunakan sebagai syarat pengajuan beasiswa. Biasanya bisa dibantu oleh kelurahan gitu ya. Nah, ini dokumen yang kalian siapkan sendiri. Saya mungkin sambil screenshot ya karena saya sambil buka sistem, jadi mungkin kita sama-sama saling lihat. Oke. Oke, sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Oke. Nah, ini yang tadi saya bacakan ya. Yang kalian penuhi sendiri, yaitu poin A, B, C, kemudian I dan J. Ini saja yang kalian provide sendiri. Nah, yang lain gimana Bu gitu ya? Itu dia makanya kami pendaftaran, kalian mendaftar dulu ke link yang disiapkan BPKA kemarin yang sudah kalian isi. Tujuannya adalah supaya BPKA bisa membantu kalian untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan, ya. Itu antara lain kita siapkan adalah surat keterangan aktif kuliah, ya. Ini surat keterangan yang asli.
Kemudian KHS 2 semester tahun ajaran sebelumnya, ya. Kemudian fotokopi bukti pembayaran terakhir biaya kuliah, ya. Kemudian screenshot indeks prestasi dari website PD Dikti. Kemudian screenshot keaktifan kuliah di PD Dikti. Nah, poin ini yang kami siapkan untuk kalian. Jadi poin D, E, F, G, H. Itu yang kami siapkan untuk kalian. Ya, ini sedang dalam proses penyiapan. Ya, untuk yang baru daftar di periode perpanjangan yang kami buka, itu juga akan kami siapkan. Tapi yang sudah sedang diproses saat ini adalah yang kemarin sudah daftar duluan. Nah, makanya kami nginvite kalian semua dalam grup, itu kami pisahkan antara yang eksakta dan non eksakta supaya memudahkan koordinasi. Ya, kami akan share nanti dokumen yang kalian perlukan di grup tersebut. Kami akan sharekan link sehingga kalian bisa unduh sendiri dokumennya. Ya, jadi kalian nggak usah repot-repot secara mandiri minta ke BAK dokumen-dokumen ini, begitu ya. Makanya kalian yang sudah mendaftar kami bantu layani penyiapan dokumennya. Nah, ini saya dapatkan hal ini adalah di akun beasiswanya. Jadi sistem pendaftaran beasiswanya itu dilakukan melalui akun beasiswa Pemprov ya, Kepriprov. Ya, ini saya sudah mengisi kemarin ya, saya sudah coba melakukan pendaftaran ya. Nah, jadi kalian nanti akan diarahkan, maksudnya kalian bisa login atau daftar ke websitenya beasiswa.kepriprov.go.id ya. Di sini coba kita sampai di sini dulu, kita halaman depannya. Nah, ketika di halaman depan kalian akan ketemu dengan ini reminder ini. Jadi baca panduannya, syaratnya, kemudian pilih mau kategori yang mana atau klaster yang mana ya, karena beda klaster beda lagi dokumen yang diperlukan. Misalnya kalian pilih yang prestasi sama yang tidak mampu, itu pasti ada pembeda, yaitu surat keterangan tidak mampu begitu. Nah, kemudian mengupload berkas ya, berkas yang diupload itu formatnya PDF ya. Jadi kalau nanti kalian udah keterima dan terima dokumen atau kalian menyiapkan dokumen, tolong siapkan dalam format PDF ya. Jadi misalnya dalam satu permintaan dokumen itu ada 2 berkas, maka jadikan dalam satu berkas ya. Misalnya suratnya itu ada 2, ada lampiran, ada bagian depan sama lampiran. Ya kalian scan jadikan PDF, kan nanti jadi satu berkas, begitu maksudnya. Nah, kemudian perhatikan banget pengisian. Jadi benar-benar perhatikan bagaimana pengisiannya. Biar nggak terjadi kesalahan. Termasuk pengetikan informasi data diri kalian. Jangan sampai salah ketik nama misalnya. Jangan sampai salah ketik alamat dan lain-lain yang diminta gitu ya. Jurusan maupun yang lainnya. Nah, untuk lebih detail mereka sudah kasih link di sini untuk panduan. Ini panduan ini itu nantinya bisa memudahkan kalian sekali untuk mengisi formulir. Nah, kalau sudah ini kita akan tutup dan di sini ada pendaftaran diri, masuk, panduan, persyaratan dan lain-lain. Nah, ya, ini unduh formulir. Ini yang bisa kalian unduh nanti. Nah, mungkin saya klik dulu yang unduh formulir ini. Saya klik unduh formulir, maka yang keluar adalah dokumen seperti ini. Mungkin saya ganti share screen saya karena sudah beda file. Sebentar. Yang akan keluar itu dokumennya. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya yang udah saya isi. Tadinya di sini logonya masih bulat aja. Dia minta nanti ada logo. Ya, kemudian permohonan beasiswa jalurnya, misalnya jalurnya adalah yang prestasi ya.
Yang jalur prestasi. Ini kalian isi sesuai dengan yang diminta. Nanti bisa diunduh dari laman web tadi ya. Nah, ini template dari mereka. Nah, diisi. Nah, ini juga misalnya jalurnya jalur prestasi nih. Ya, tinggal kalian ganti. Ya, tolong dilihat baik-baik, jangan ada kesalahan karena yang namanya proses pengajuan beasiswa seperti ini, syarat administrasi itu adalah syarat awal. Jadi proses awal yang akan menentukan keberlanjutannya. Jadi kalau kalian administrasi aja nggak benar-benar, itu kalian yang rugi gitu ya. Nah, kemudian ada ini susunan proposalnya, permohonannya. Ada latar belakang ya, latar belakang tinggal kalian ketiklah latar belakang kenapa kalian pengen ngajuin, kenapa ini segala macam, kemudian tujuannya apa. Ini sih gampang ya, tinggal di googling kalau kalian bingung mau ngisinya apa di proposal beasiswa itu banyak banget di Google. Tapi sekali lagi tolong jangan copy paste mentah-mentah ya, karena bisa saja nanti di dalamnya ternyata saya adalah mahasiswa Universitas Riau, padahal kalian Universitas UIB, ya kan? Nanti jadinya ketahuan banget gitu kopasnya, dan itu juga fatal akibatnya. Jadi tolong kalimatnya juga diperhatikan, walaupun kalian kopas dari Google begitu ya. Nah, kemudian syarat pengajuan beasiswa ini terlampir. Jadi ini nanti di poin ketiga kalian cukup tulis terlampir, nanti jadinya bagian belakang ya, bagian lampiran. Itu setelah tanda tangan ini nanti ada bagian. Nah, itu kalian isi dengan ini yang diminta ya, urutkan dokumen sesuai dengan urutan ini. Jangan kalian berkreasi misalnya minta kakaknya itu nomor A, poin, tapi malah kalian jadikan kakak itu poin E. Itu juga jangan ya. Jadi tolong, ini sudah diurutkan oleh mereka, maka lampirkan juga sesuai urutan. Kenapa harus begitu Bu ya? Dalam proses beasiswa, dalam proses administrasi, kerapian, kemudahan panitia melihat dokumen itu akan memudahkan kalian untuk diproses. Kalau kalian berantakan, panitia udah kadung bete gitu loh. Ini apaan sih, nggak niat banget, nggak rapi, nggak apa. Nih terus aku ngecekin lagi nih, bener nggak dia urutan lampiran. Nah kalau kalian ngacak-ngacakan, panitia akan nge-skip ya. Jadi silakan buat sesuai urutan lampiran yang mereka sudah susun ya. Saya rasa ini nggak susah ya. Jadi selain nanti di-upload ke sistem mereka, di proposal ini juga kalian harus urutkan lampirannya. Nah, kemudian anggaran kebutuhan biaya kuliah. Cantumkan biaya SPP kalian. Nih biaya kuliah SPP berapa sih? Eh, eh, apa? Satu semester misalnya 4.500.000 misalnya ya. Ini saya sekalian simulasiin di depan kalian. Nah, kemudian misalnya ini volumenya apa? Satu semester. Ya kan? Berarti di sini 4.500.000 misalnya. Ya, kemudian biaya BPP SKS misalnya kan, itu kan menjadi kebutuhan biaya kuliah. Berapa satu 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 SKS? Misalnya 165.000 kalau nggak salah ya. 165.000 gitu ya. Ini satu SKS ya. Berapa sih kalian harus menempuhnya dalam satu semester, misalnya 20 SKS, ya udah dikalikan. Nah, nanti diurutkan apalagi BPP Lab gitu ya. Praktikum lab gitu. Yang intinya aja gitu yang disampaikan ya. Laboratorium. Laboratorium ya, atau praktikum misalnya. Itu berapa? Misalnya 1 juta ya, yang sesuai dengan realnya gitu ya. Berapa sih biayanya kalian gitu. Ini berapa satu lab? Misalnya satu semester tuh cuma ada satu lab, ya udah nanti di total di sini. Ini totalnya berapa gitu ya. Nah, di sini kalian kemudian penutup kasihlah kata-kata sedikit. Demikian saya
ajukan saya besar harapan bla 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 gitu ya agar dapat diproses diterima oleh Bapak Ibu gitu. Saya rasa kalian juga bisa dengan mudah googling. Kemudian nih Batam, tanggal kalian menandatanganinya ya, kemudian tanda tanganin dan nama lengkap kalian. Nah, ini ada catatan penting dari panitia terkait proposal ya. Proposal ini nanti wajib disiapkan ya, dicetak ketika kalian sudah lolos tahap verifikasi. Jadi kenapa udah upload terus sekarang juga menyiapkan proposal, karena nanti ketika kalian ternyata lolos di setelah tahap verifikasi berkas di sistem tersebut, kalian harus melengkapi hard copy-nya. Nah, hard copy-nya itu langsung dikirim ke mereka, ya. Untuk yang berada di Batam, silahkan kolek ke UIB kalau memang mau secara kolektif kami kirimkan. Kami melayani pengiriman secara kolektif. Tapi ingat, ini hanya bagi yang lolos verifikasi, ya. Jadi kalau nanti setelah kalian daftar ke sistem terus udah pengumuman tapi nggak lolos verifikasi, maka nggak perlu dikirimkan hard copy, ya. Jadi itu. Nah, ini kalau misalnya nanti lolos dan masuk ke verifikasi ke tahap selanjutnya, itu yang jalur prestasi jilidnya warna merah, yang jalur tidak mampu jilidnya warna biru muda. Ya, menggunakan kertas A4 ngeprintnya. Nanti termasuk dokumen yang ada di kami juga akan dilampirkan di kalian gitu. Ya. Nah, ini untuk yang download lampiran proposalnya gitu ya. Saya balik lagi ke sistemnya sebentar. Saya buka dulu. Oke. Saya share screen kan lagi. Ini sudah tampil lagi ya. Oke, sudah tampil lagi ya. Oke, sekarang bagian yang ini pendaftaran diri. Kalau saya, karena saya sudah buat akunnya kemarin, saya tinggal masuk di sini. Tapi kan kalian belum. Kita mulai dengan di sini dulu. Jadi ini buat yang ngikutin kegiatan sosialisasi ini pakai komputer ya, dengan mudah bisa akses. Silahkan sambil dicoba ya. Nah, ketika klik register atau pendaftaran diri itu diminta NIK. NIK, nomor KK ya, ingat. Nomor KK itu yang ada di bagian paling atas kartu keluarga kalian. Jadi jangan salah ya. Kemudian nama lengkap ya, NIM-nya, jenis kelamin, diisi email, isi yang email aktif, kemudian nomor handphone, alamat ya, nama kampus ya, nama UIB, tulis dengan lengkap, tidak boleh dipersingkat. Dan tolong perhatikan penulisan dengan benar, jangan sampai ada typonya jangan sampai ada. Kemudian jurusan kampus, kalian jurusan apa? Ya, misalnya sistem informasi begitu ya, silahkan ditulis lengkap, jadi jangan ditulis SI gitu ya, nggak boleh, jadi semua harus ditulis panjang. Nah, kemudian akreditasi kampus ya, akreditasi UIB adalah B, ingat ya, akreditasi kampus ini bukan akreditasi prodi kalian. Jadi jangan sampai, Bu saya kan SI, ya kan A, iya SI-nya A tapi UIB-nya B. Ya, jadi jangan sampai salah. Akreditasi kampus kita B. Kemudian status perguruan tinggi. Kita adalah PTS, ya. Perguruan tinggi swasta, bukan PTN. Kalau PTN negeri, itu umrah kayak gitu tuh PTN, Politeknik Negeri Batam itu negeri. Tapi kalau kita adalah PTS, ya. Kemudian barulah di sini akreditasi prodi. Jadi tadi SI A, akuntansi A misalnya kan, silakan isi ini ya, isi sesuai dengan akreditasi prodinya ya. Kalau kalian bingung nggak tahu, masa sih nggak tahu prodinya apa, itu sih lucu sih sebenarnya nggak tahu akreditasinya. Tapi kalau mentok-mentok nggak tahu akreditasi prodinya apa, kalian silakan lihat di website UIB ya, saya rasa ada di sana. Oke, kalian juga bisa stalking Instagram BPKA, kita ada ucapan-ucapan apa namanya,
akreditasi di sana yang terupdate. Oke, di follow juga boleh. Oke, kemudian pekerjaan pribadi, karyawan swasta bagi yang bekerja. Kalau nggak bekerja ya silakan saja tulis tidak bekerja. Pekerjaan orang tua, misalnya orang tua tidak lagi bekerja ya tulis saja tidak bekerja. Nah foto, ini pas foto ya, pas foto, jangan pas foto yang kalian foto ulang, ya, nggak boleh. Ini foto yang memang file fotonya, ya. Terus terang ini kayak kemarin itu masih ada aja gitu mahasiswa yang upload foto tuh yang apa namanya pas foto yang udah dicetak kemudian di foto ulang atau di scan pas foto yang udah dicetak terus di scan nama dia, jangan file fotonya ya, karena kalau enggak nanti kalian nggak bagus dan nggak jelas dokumennya. Nah kemudian password buat password yang memang kalian setting sendiri gitu ya. Nah kalau udah nanti kalian register. Kalau udah register nanti kalian akan berhasil dan kalian bisa masuk login. Misalnya nih saya masuk punya saya ya, nanti ke halaman ini. Kemudian saya akan kok daftar lagi ya, astagfirullah, salah. Sorry. Nah, saya akan masuk ke sini. Makanya saya akan masuk ke dalam sini. Ketika kalian sudah berhasil join, login gitu ya, kalian akan disajikan informasi ini, tampilan paling awal, ya. Nah, ini tuh banyak banget, saya pilih yang mana gitu ya, ini mana pengisiannya gitu ya. Ini unduh formulir tadi, kalau kalian mau unduh ini sama dengan yang tadi, yang ada template-template proposal dan lain-lain yang dari mereka, itu sama. Nah, kalau kalian mau ngisi pendaftaran, kalian cukup isi yang pilih yang ini, S1 Kepri prestasi eksakta, non eksakta, sama tidak mampu. Ya, cukup 3 ini yang menjadi fokus kalian. Kalian mau pilih yang mana satu kategorinya atau klasternya. Yang lain abaikan karena kalian bukan mahasiswa di luar Kepri. Ya, silahkan abaikan yang lain. Kemudian misalnya nih saya mau pilih yang non eksakta. Tuh lihat, kalian tuh sudah bisa kelihatan kuota dari mereka 96. Yang udah daftar hingga detik ini 26. Ya, 24. Jadi kita memang bersaing sama yang lain gitu ya, harus segera. Nah, lalu ini saya pilih yang S1 Kepri prestasi non eksakta. Ya. Oke. Ini akan muncul seperti ini. Ya. Data ini. Statusnya masih dibuka. Total pendaftar 24. Nah, kalau kalian mau mengisi itu klik permohonan. Kalau ini gunanya untuk lihat pendaftar. Ya, kalau lihat pendaftar tuh akan munculnya seperti ini tuh. Kalian akan melihat siapa aja saingan kalian. Oh, saingan kalian si Sarah, Marlin dan lain-lain gitu ya. Itu yang jadi ini kalian. Tapi ya nggak usah lah terlalu pikirin itu ya. Nah, kita balik ke sini ke bagian permohonan. Nah, ini yang kalian harus isi. Nggak susah sih. Nah, ini data diri yang di sini itu yang sudah diisi tadi pada saat apa namanya? Pada saat register ya, non eksak, B, oh ini akreditasi segala macam gitu. Ini saya ngetes doang, jadi ada magister manajemen di sini, padahal untuk S2 nggak ada. Nah, kemudian ini dokumen yang harus diunggah, ya, yang harus diupload. Nah, ini sertifikat akreditasi prodi, akreditasi kampus, ini juga yang kami provide. Jadi nanti akan kami berikan ke kalian gitu ya. Kemudian KTP, KK dan lain-lain ini. Nah, kalau kalian yang nanti memilihnya di jalur yang tidak mampu, itu nanti akan ada satu lagi adalah surat keterangan tidak mampu yang wajib kalian isi begitu ya. Nah, kita coba dulu. Saya akan ini saya random aja lampiran yang akan saya upload. Ya, kalau nanti kalian memang mengupload ini tolong dokumen yang benar. Ini saya buat contoh ke kalian aja ya. Nah, ini dia kan mintanya PDF. Nah, semua saya kasih KTP saya nih. Nah, kalau misalnya udah diisi, itu dia fieldnya akan jadi hijau. Nih, field ini akan jadi hijau. Beda sama yang lain yang masih merah. Gitu ya.
Nah, saya coba isi semua. Oke. Oke. Saya coba isi semua. KTP saya semua saya isiin. Buat nyontoh doang ini. Nanti don't try this at home ya. Ini cuma buat ngetes. Buat kalian nanti yang benar dokumennya. Screenshot ini pun nanti dari kami akan kami provide ke kalian. Jadi insya Allah akan kami provide. Saat ini sedang diproses. Jadi yang dari kalian dulu yang kalian siapkan. Ini bukti pembayaran juga kami sedang minta ya. Untuk pertanyaan nanti saya buka, tidak sekarang. Kita simulasi dulu ya. Oke. Nah, nih semester nih. Kalian sekarang duduk di semester berapa? Karena dia syaratnya memang dari 3 sampai 7, jadi hanya ini yang akan tampil ya. Misalnya semester 3 nih. Oke, semester 3 sekarang berarti indeks prestasi semester 1 berapa? Misalnya 3,44. Pakai titik, jangan pakai koma. Kalau pakai koma dia nggak akan terima. 3,44 misalnya, ya kan? Nanti ini akan otomatis tuh. Dia akan otomatis. Ya kan? Jadi nah, jumlah SKS yang diambil pada 2 semester sesuai indeks prestasi di atas. Jadi kalau kalian yang duduk di semester 3, totalkan di sini jumlah SKS semester 1 dan semester 2. Ya. Jadi SKS-nya tuh minimal kan 24. Ya, berarti 4 kalau kita kan di sini ada yang 20 SKS satu semester, ada yang 22 ya. Misalnya kalian satu semesternya 22 gitu ya. Berarti kalau udah 2 SKS, 2 semester 44 gitu ya. Nah, udah selesai, udah kalian isi, maka lanjutkan. Nah, semua akan menjadi begini nih, tampilkan. Ini tandanya dokumen yang kalian upload itu sudah diterima. Ya, jadi kalau misalnya lihat KTP, misalnya tampilkan, oh iya benar itu KTP, begitu kan. Nah, itu berartinya udah diterima sama mereka. Tidak ada masalah, lalu bisa klik kirim. Ya kan? Klik kirim. Nah, ketika kalian sudah kirim, ini akan muncul, kita akan diarahkan balik ke bagian ini, tapi sudah ada ini, cetak data registrasi dan kita sudah punya nomor registrasi. Ini 233 Kepri ini adalah nomor registrasi. Ini artinya kalian sudah berhasil melakukan pendaftaran di sistem, ya. Kita bisa cetak data registrasi ini, kita klik, nanti keluar, dia bisa dicetak. Agak lama sih ya. Kemudian kita sambil nunggu lah ya. Ini ada data beasiswa. Jadi kalau untuk memastikan udah diterima belum ya? Data saya udah ada nggak ya? Coba lihat gitu ya. Benar nggak nama saya udah ada gitu? Oh, udah ada nggak di sini gitu? Mana tadi nama saya? Nggak ada nama saya. Jadi skip saya rupanya. Nah, ada tuh. Saya ketika saya search nama saya tuh ada. Berarti kita sudah berhasil melakukan pendaftaran. Nah, ini cetak registernya, kartu registrasinya. Nah, di kartu ini dituliskan data kita, kemudian kartu ini sebagai tanda bukti bahwa kita sudah melakukan registrasi. Sebaiknya kalian download ini dari sistemnya ya. Sebaiknya kalian download, kemudian menunggu proses verifikasi yang tadi saya bilang bahwa tahapan setelah mengupload ini adalah kita menunggu proses verifikasi petugas. Nah, informasi terkini terkait permohonan beasiswa dapat dipantau melalui website Dinas Pendidikan Provinsi. Kami juga akan rutin mengecek dan memantau website ini terkait beasiswanya begitu ya. Jadi untuk pendaftaran seperti itu, untuk jadwal ini ada mereka umumkan juga. Jadi kalian bisa lihat di bawah
tampilan data ini, kalian bisa lihat di sini ada timetable mereka, ya, kapan mereka akan proses dan lain-lain, misalnya batas upload, ya, batas upload dokumen atau apa, itu tuh mereka sudah kasih, dan juga flowchart-nya. Nah ini yang saya bilang tadi, apa namanya, ada tahapannya, ini tahapan verifikasi. Jadi nanti ketika kalian sudah dinyatakan lulus, ini kan kalian tadi sampai pengisian register itu kalian udah sampai di tahap ini nih, ya, tahap upload, kemudian sudah punya kartu register di sini. Nah, tahap selanjutnya adalah di tahap nomor 4 yang akan kita tunggu, ya, pengumuman daftar sementara calon penerima beasiswa, begitu. Nah, kemudian ini pengiriman berkas dan masa sanggah. Jadi misalnya ada dari kalian yang tidak tidak terima lah gitu ya, saya kan IP-nya masuk, saya anak Kepri segala macam, kategori masuk kok nggak keterima gitu ya. Nah, makanya mereka memberikan waktu masa sanggah atau komplain. Jika kalian mau komplain, tapi komplainnya ya baik-baik gitu ya, silakan mengkomunikasikan ke kami ya apabila ada hasil yang kalian rasa tidak berkenan gitu ya. Silakan, nanti sebaiknya jangan main sendiri gitu ya, karena walau gimana pun kalian itu adalah warga Kepri gitu ya, dan bisa saja nanti ada bantuan beasiswa lainnya atau apapun yang lainnya. Jadi kalau kalian sendiri komplain tidak dengan etika, tidak dengan cara yang baik, ya kalian yang rugi gitu. Kalian masih hidup dan tinggal di tanah Kepri begitu, yang tentunya masih dalam pemerintahan Kepri. Ya, jangan sampai kalian punya catatan jelek nih gitu dalam menyampaikan pendapat dan keberatan gitu ya, apalagi udah mahasiswa ya. Saya tidak mau itu terjadi dan saya harap jangan sampai kalian melakukannya. Nah, nanti di sini yang tadi saya bilang dokumen asli itu akan dikirim ya. Nah, dokumen asli itu dikirim langsung melalui pos kilat begitu. Nah, tadi saya bilang untuk yang ada di Batam terutama, silahkan kalau mau kolektif, kami akan memberikan tenggat waktu untuk kalian kolektif nanti. Karena kalau nggak kami kasih tenggat waktu, kami juga nggak keburu untuk mempersiapkan dan melakukan pengiriman, ya. Nah, untuk dokumen yang asli, ya, yang asli yang ada di kami, itu untuk yang di Batam ini terutama itu bisa ngambil langsung ke kampus. Silahkan ngambil langsung ke kampus. Karena kan kalian akan menjilid ya. Jadi nanti ketika sudah selesai kalian dokumennya kalian sudah disiapkan oleh kita, kemudian scanan sudah kalian terima, kemudian kami akan kasih kalian periode waktu untuk mengambil hard copy-nya, ya. Silahkan diambil di UIB karena ini kalian akan gunakan nanti untuk dijilid bersamaan dengan dokumen yang lainnya yang kalian pegang, yang kemudian akan dikirimkan kalau nama kalian lolos di calon penerima beasiswa yang tahapan nomor 4 ini. Ya, nanti kita akan berkoordinasi tentang waktu mengambil dokumen hard copy yang ada di UIB ini ya. Nanti untuk selanjutnya kita akan sampaikan. Nah, kemudian nanti mereka akan verifikasi dan validasi lagi, kemudian pengumuman resmi ya, siapa saja penerimanya, baru kemudian penyaluran bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima bantuan. Ya, tentunya ini semua nanti dalam koordinasi BPKA juga, jadi juga kita nggak akan lepasin kalian sendirian, karena daripada kalian kebingungan ya, nanti nyari siapa di Pemprov itu, begitu kan, itu nanti kita akan bantu untuk mengkoordinasikan hal-hal yang dianggap perlu, begitu. Itu yang dari saya gitu ya. Oh ya, ini ada catatan penting. Ini untuk peserta dalam Kepri wajib menggunakan rekening Bank Riau. Ya, ini bukan dari BPKA ya, bukan dari WIB yang menentukan. Ini dari Pemprov-nya. Tentunya mereka menetapkan sendiri. Jadi dari Bank Riau menggunakan rekening pribadinya. Jumlahnya berapa sih Bu? Ini beasiswanya
Kami tidak tahu persis ini berapa jumlahnya, karena sekali lagi ini adalah beasiswa Pemprov yang dari mereka. Ya, kalau yang pengalaman tahun-tahun sebelumnya, tiap tahunnya, kalau untuk S1 itu 2.500.000. Tapi sekali lagi saya nggak tahu yang tahun ini, mereka belum sampaikan di sosialisasi dan di informasi yang mereka umumkan, begitu. Ya. Nah, tadi ini saya sampai di sini dulu. Tadi ada yang mau bertanya. Saya waktunya hanya sampai 16.30, jadi saya nggak bisa panjang-panjang nyampaikannya. Untuk yang tadi udah bertanya, bentar, saya harus buka kolom chat. Oke. Pertanyaannya apa aja ini? Oke. Oke, itu link-linknya sudah ada ya. Linknya. Kalau untuk pas foto menggunakan alma mater UIB boleh. Yang penting pas foto resmi, silakan saja. Yang penting jelas. Asal jangan foto yang kalian foto ulang. Ya, jangan itu. Tapi file foto lah sebaiknya. Ya. Semester pendek gimana ya Bu? Semester pendek nggak diminta sayang di situ. Jadi tidak perlu kalian isi. Hanya semester 1 dan semester 2. Kalau kalian duduk di semester 3 gitu. Ya, kalau yang punya yang SP itu gimana ya Bu? Sama ya, yang semester pendek nggak usah. Kan tadi kolomnya hanya yang ada semester 1 dan 2. Yang ada kan hanya semester reguler ya. Untuk di proposalnya di bagian anggaran apakah bisa dimasukkan biaya TOEIC official, sertifikasi dan sidang skripsi? Kalau mau masukin sih nggak masalah sih sebenarnya, yang namanya kita minta dana pendidikan ya, ya silahkan saja gitu. Kalau itu kan rincian anggaran pendidikan, jadi kita boleh kok kalau yang namanya ngajuin proposal itu kita listingkan biaya apa aja yang kita perlukan untuk penyelesaian studi, boleh. Misalnya biaya sidang, biaya sertifikasi, TOEIC itu silahkan. Tapi sekali lagi nanti endingnya kalau kalian lolos dan tidak diterima sejumlah total itu ya artinya apa namanya, kalian juga harus terima, karena beasiswa, setiap beasiswa itu pasti punya pagunya ya, maksimal bantuannya begitu. Kalau kalau beasiswa tuh pasti kalau nggak ada maksudnya kalau dia nggak netapin nominal sama rata, dia pasti ada pagu tertinggi. Misalnya beasiswanya paling maksimal tuh sekian, paling maksimal sekian gitu. Jadi kalau mau dirincikan nggak apa-apa, biar mereka tahu oh anggaran biaya pendidikan itu memang realnya dibutuhkannya segini 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 gitu ya. Oh nanti kan ada bukti pembayaran ya, gitu yang akan dilampirkan. Bu mau bertanya mengenai isi proposal, kan tadi ada disuruh cantumin ya. Aduh ini pop upnya banyak banget. Jumlah SKS-nya yang kita nyampe untuk SKS semester berapa? Sama seperti yang sudah disubmit di sistem. Yang kalian cantumkan adalah eh, SKS semester yang sudah selesai dijalani. Kalau sekarang kalian semester 5, berarti dari semester jumlah SKS-nya dari semester 1 sampai 4 ditotalkan. Karena kalau tadi kan di sistem saya contohinnya semester 3 ya. Makanya yang keluar adalah IP semester 1 dan 2. Dan total SKS yang diminta adalah total SKS semester 1 dan 2. Tuh. Aduh, NIM dan NPM itu sama ya. Tuh, sudah dijawab sama Rivaldi. Terima kasih Rivaldi. Ibu izin bertanya, untuk berkas yang didapatkan dari kampus kira-kira akan dapatkan kapan ya? Apakah dalam bentuk soft copy? Berkas akan kita kirimkan terlebih dahulu dalam bentuk soft copy scan ya. Yang hard copy akan kita distribusikan nanti akan kita jadwalkan, karena saat ini kalian berfokus pada upload dokumen. Jadi pasti kalian lebih membutuhkan scanan daripada hard copy. Ya, tanggal berapa selesainya? Untuk berkas paling enggak tanggal 7 selambat-lambatnya. Kami sedang mengusahakan selambat-lambatnya tanggal 7 karena sangat banyak yang daftar. Kalian ini jumlahnya ada 300-an orang ya, dan dokumen yang diperlukan itu cukup banyak yang dari kampus ya, ada surat keterangan mahasiswa aktif, bukti pembayaran. Kenapa bukti pembayaran juga kita bantu? Karena kalian selama ini bayar uang kuliah ke VA, bener ya, dan nggak ada bukti pembayaran yang memang ya bisa mendukung lah gitu. Artinya memang bukti pembayaran yang
yang fix gitu ya. Artinya kan kalian cuman historis potongan VA segala macam ya gitu. Jadi itu pun kami minta ke keuangan gitu untuk mendukung dokumen kalian. Jadi mengingat banyaknya dokumen ini kami kemarin sudah minta ya. Kalau udah ada duluan kami akan duluin. Jadi kok duluan dia Bu, kok duluan ini? Aduh jangan sampai ngerasa dianaktirikan ya. Kita tidak ada menganaktirikan, kita tidak ada sengaja mendahulukan. Tapi kalau memang yang si A duluan udah selesai, kami akan coba distribusikan dulu yang segepok yang udah ada. Ya. Jadi buat yang lain kita pasti akan siapkan ya. Selambat-lambatnya insya Allah tanggal 7 ya kami akan distribusikan ke Anda. Ya, ini kan sampai tanggal 8 nih uploadnya ya. Nah, selambat-lambatnya sampai tanggal 7 insya Allah kami sedang berusaha untuk melengkapi itu. Apalagi ini ada tambahan ya yang hari dari kemarin sampai jam 3 tadi. Jadi yang itu pun mungkin belum dicetak sama belum diproses, tapi yang lain sudah. Ya, Bu, kenapa saya punya belum? Kamu daftarnya yang kapan? Yang perpanjangan Bu, yang susulan. Oh ya, mohon maaf memang udah kadung masuk, udah keduluan masuk data yang sebelumnya gitu ya. Jadi harap bersabar. Insya Allah mudah-mudahan tanggal 7 udah kami distribusikan gitu ya. Tapi kami akan mencicil yang udah selesai dulu. Jadi silakan dipantau aja di grup WA ya. Mohon kami dikabari, mohon kami diinfokan di dalam grup apabila ada teman kalian yang jelas-jelas sudah mendaftar ya. Yang mendaftar di link Google Form kemarin adalah yang mereka jelas mendaftar itu adalah mereka yang dapat feedback pengisian formnya. Karena settingan Google Form kemarin itu ada kami setting jika memang sudah submit itu ada pengisiannya itu akan didapat di email masing-masing begitu ya. Nah, karena tadi ada yang ngerasa, Bu, saya kok nggak ada di grup, nggak di-invite, teman saya di-invite gitu ya. Kenapa? Setelah kami cek datanya nggak ada, tapi dia ngakunya udah daftar gitu ya. Oke, Bu, mau bertanya, untuk file yang diri Ibu kayak keterangan mahasiswa dulu kapan Ibu berikan ke mahasiswa? Oh, tadi sudah saya jawab ya, Romi Muhtarom. Berarti langkah pertanyaan pendaftaran di website resmi itu ya? Ya, lakukan pendaftaran, register dulu, buka akunnya dulu gitu ya. Setelah itu kalian download itu dokumen yang template mereka, kalian siapkan dan dokumen yang kalian harus siapkan sendiri. Surat pernyataan, surat permohonan, kemudian kalian siapkan surat keterangan tidak mampu kalau kalian mau memilih jalur yang tidak mampu begitu ya. Kemudian Bu, dokumen kapan bisa ready ya? Kalau saya tidak salah waktunya hanya sampai ya, sudah saya jelasin ya. Insya Allah kami akan distribusikan udah scan. Jadi sekali lagi kami akan distribusikan bagi yang udah selesai. Bu, kalau saya biaya kuliah semester 2 itu ikut cicilan tidak masalah ya, Bu? Cantumin aja ya. Dan kami pun dari keuangan mungkin yang akan disiapkan adalah sesuai dengan realnya kalian memang kalian melakukan pembayaran gitu ya. Jadi kalau memang kalian baru melakukan pembayaran di semester berapa ya? Bu, berarti total ya yang semester 7 ya dari semester 1 sampai 6 yang ditotalkan. Nanti di sistemnya pasti akan keluar itu. Bagian anggaran volume untuk 1 SKS dicantumkan per SKS atau SKS maksimumnya, Bu. Kalau yang tadi di kolom SKS itu sebaiknya di bagian keterangan komponennya kalian tuliskan BPP SKS sama dengan dalam kurung itu berapa satu semester, misalnya 20 SKS satu semester ya kan. Kemudian yang di volumenya itu tulis aja 20 SKS ya. Jadi 165 kali 20 SKS begitulah totalnya gitu, dan di kolom yang anggaran tadi gitu ya Fadil ya. Screenshot keaktifan. Iya, screenshot keaktifan PD Dikti pokoknya dari WIB. Di sana tulis jumlah SKS yang diambil pada 2 semester sesuai indeks prestasi di atas. Yang semester 5 webnya minta IP semester. Iya, 2 semester terakhir berarti ya. Oke, nah ini nah siapa ini? Joni C ya. Oke, untuk yang pengisian tolong sesuaikan dengan sistem. Tadi kan saya contohnya yang semester 3 ya. Nah, kalau memang ketika kalian semester 5 kemudian cuma munculnya semester 3 dan 4 ya isikan saja semester 3 dan 4 berarti.
Ya. Oke. Bu, untuk 9 kursus tersebut jumlah permohonan yang dapat diterima berapa orang ya? Ini ada di dashboardnya nggak sih? Kan di situ sudah dijelaskan misalnya kuota 96. Ya, berarti untuk jalur tersebut dia membutuhkan 96 saja gitu. Gitu ya. Jadi berapa yang diterima ya 96 orang itu yang diterima, tapi di verifikasi nanti saya nggak tahu berapa yang mereka loloskan. Bu, kami memilih eksakta atau non eksakta? Aduh Aneng, ya kamu tuh jurusan apa Rianti Teresa? Ya, eksakta itu jurusan prodinya, bidangnya. Sosialkah kamu, eksaktakah kamu? Ya, yang sosial itu yang hukum, akuntansi, manajemen, pariwisata itu tuh sosial. Ya, teknik sipil, teknik elektro, sistem informasi itu adalah jalur eksakta. Ya, itu jurusan kamu. Nah, ini ada Rivaldi jawab, tergantung grup WA kamu ya. Kami sudah pisahkan nih di grup WA. Oke. Ini sepertinya isinya sama ya, surat pernyataannya kayaknya mereka terdouble itu. Ya. Jadi bikin satu aja, kayaknya sama itu. Untuk pertanyaan terkait penggunaan rekening bank dan lain-lain, saya nggak bisa melakukan negosiasi apa-apa. Dan kalian juga nggak bisa nanyain kalau punyanya ini gimana Bu, kalau punyanya ini gimana Bu. Gini ya, yang namanya kalau panitianya sudah netapin, ya kita ngikutin. Ya misalnya maunya Bang Riau, ya mau gimana, mereka udah netapin Bang Riau. Jadi kalian eh, apa namanya, tinggal mau atau enggak iniin apa melakukan pendaftarannya nih gitu ya. Bukan berarti nggak ada sama sekali. Kalau memang sekarang nggak punya dan kalian bertekad untuk mau mencoba beasiswa ini, ya pasti ya yang namanya orang punya keinginan pasti akan berusaha begitu ya. Jadi kalau nggak punya gimana Bu rekening banknya? Ya jangan tanya saya, kalian mau mau apa mau ajukan beasiswa ini atau tidak begitu. Itu aja pertanyaannya. Jadi ini udah panitia yang netapin gitu ya. Itu biaya anggaran itulah biaya pendidikan yang kalian perlukan. Yang itu mereka minta seperti itu anggaran biaya pendidikan itu komponennya apa aja sih gitu. Itu yang dicantumin. Ya, kalian boleh googling deh contoh proposal beasiswa tuh kayak mana. Ya, boleh kalian lihat nanti oh ada yang cantumin per semester, ada yang memang per semester itu diakumulasikan untuk penyelesaian studi, ada juga gitu ya. Tapi kalau dilihat dari format yang tadi, mereka sepertinya mintanya yang 1 semester saja nih. Per semesternya aja mereka mintanya. Karena di sini udah dicantumin volumenya itu contohnya adalah 6 bulan kayak gitu. Berarti kan mintanya bobot per semester. Oke, ini saya rasa pertanyaannya ada yang hampir sama ya. Apakah harus buka rekening dulu atau setelah diverifikasi bisa Bu? Nanti saja buka rekeningnya. Ya kan nggak diminta upload rekening di awal. Kalau kalian sudah masuk tahap verifikasi, udah lolos ya, barulah kalian buka rekeningnya, jangan sekarang ya. Oke, saya buka satu pertanyaan yang mau nanya langsung. Habis itu saya nggak bisa karena saya ada agenda lain, mohon maaf. Ini saya udah terlambat 30 menit di agenda yang lain. Raise hand aja, siapa yang raise hand duluan saya akan silahkan nanya. Silahkan. Sudah clear? Alhamdulillah kalau udah clear. Nanti ini akan kami, oh iya kalian bisa juga pahami di itu ya, di YouTube-nya mereka. Jadi kalau kalian baru masuk ke tampilan awal beasiswa.kepriprof.go.id itu kalian akan ada diarahkan ke sana. Atau nanti kami akan share linknya di grup ya. Nanti kalian bisa di sana. Ya, nanti akan di share sama BPKA. Oke. Oke, Bu. Jadi kalau ada pertanyaan di luar... Sorry, ini siapa? Bu, dengan Eleonora, Bu. 1946009. Oke, silakan. Tadi saya lagi buka portal nih.
Masalahnya itu kan lagi ngakses tuh internet. Kan tentang sertifikat P2K2 khusus angkatan 2019 ada yang nggak dapat. Soalnya kelompok saya, di kelompok rumput saya nggak dapat semua. Ternyata masalahnya. Maaf, ini kita lagi bahas Oh ya, beasiswa oke. Pemprov, bukan Beasiswa itu dia sampai kapan deadline-nya? Deadline batas waktu. Oke. Tadi sudah Takutnya dijelaskan nanti telat ajukan. ya untuk submit ke sistemnya. Tapi dokumen yang kami akan support ke kalian itu insya Allah akan kami share pada 7 November. Ya. Lagi kalau untuk pertanyaan P2K2, sertifikat dan lain-lain silakan line BPKA atau DM Instagram BPKA. Sudah Ya. saya chat, Oke. tapi ada balasannya. Oke, silakan nanti di iniin ke kami, kamu bisa DM juga, nanti saya bisa lihat juga, ya. Oke, di sini pertanyaan atau yang masih bingung soal beasiswa Pemprov ya, saya tidak akan layani pertanyaan, tidak akan menanggapi di luar itu. Saya buka satu lagi kalau gitu. Ini Bu, tadi. mau nanya Bu, Tanya. yang ini yang di bagian pendaftaran Bu, untuk pendaftaran diri kan ada pekerjaan orang tua kan Bu? Ya. Itu tuh masuk di bagian pekerjaan tuh pekerjaan dari pihak ayah atau pekerjaan dari pihak ibu ya Bu? Kalau yang namanya orang tua ditanyain pekerjaan, itu yang utama adalah si penanggung jawab utama, yaitu ayah. Kalau bapaknya, mohon maaf kalau tidak ada, tidak membiayai, siapa yang membiayai di situ? Misalnya ibu bekerja, ya ibu. Tapi kalau dua-duanya siapa Bu? Ya bapak diutamain. Ya. Oh ya. Oke Bu, makasih Bu. Tuh ya, oke. Oke, saya rasa itu nggak susah ya sistemnya ya. Oh ya, saya ingatkan ya tadi kami ada share absensi, jadi silakan absen. Linknya ada di chat, ya. Linknya ada di chat, silakan absensi supaya kami tahu siapa yang hadir di sini. Ya, nanti ini video recording ini kami akan download dan akan kami share juga linknya ke kalian. Link absensinya, mohon maaf tadi di mana? Oh, mohon maaf saya salah menyampaikan. Ini lagi OTW di share sama kakaknya. Ya, saya ngoceh aja sih, lupa saya kalau si kakak. Nah, itu sudah. Yuk digaskan, di share, diisi ininya. Oke, cukup saya rasa. Cukup ya. Ya, Yang Bu, sempat cukup. ikan gabus ya. Bu, mau nanya Bu, sorry Bu. Aduh. Siapa tadi? Bu, Siapa namanya yang tanya? saya Kelly Bu. Ya, kenapa? Bu, kalau misalnya selepas dari meet. Mute. Hilang suara kamu, Kelly. Halo? Ya. Kalau misalnya selepas. Ini sepertinya semesta tidak mendukung kamu untuk bertanya nih. Pertanyaan kamu apa di chat aja kok nggak? Ya. Misalnya selepas dari meet ini, terus saya udah nonton videonya ulang, masih ada pertanyaan, saya tanya kemana ya? Kan kamu grup atau gimana? Grup. Oke, makasih Bu. Ya kamu. Jadi kalau ada yang bingung, saya rasa untuk panduannya itu ada di YouTube semua dan ini sistem yang sangat gampang kalau saya lihat ya, karena saya coba mensimulasikan sendiri sebelumnya. Jadi ini nggak susah ya. Dan tadi juga udah kita jelaskan poin-poin mana yang kalian akan lengkapi sendiri dokumennya. Jadi mestinya sih ini yang akan memudahkan. Ya, tapi kalau ada kebingungan lainnya atau misalnya ada hal lain silakan tanyakan di grup. Jadi tolong di grup itu kalau sebelum kalian bertanya silakan coba cek dulu apakah pertanyaan kalian itu sudah pernah ditanyakan oleh temannya sehingga sudah ditanggapi atau belum. Kalau udah ditanggapin kan kalian bisa tahu sendiri jawabannya. Untuk meminimalisir misalnya ternyata kami ketumpuk tuh pertanyaan kalian. Bu, yang tadi Ibu contohkan itu menjadi kurang kuota beasiswanya. Oh iya juga ya. Oh iya ya, tapi kan itu dia nggak membatasi pendaftar.
itu hanya untuk mengunci sudah berapa orang yang daftar dari jumlah kuota. Ya, jadi saya tuh udah akan auto keluar. Ya, jadi saya nggak akan keterima, tenang aja. Jadi dia hanya mencantumkan angka 96 kuota, tapi sudah berapa sih jumlah pendaftar. Nah, mau pendaftarnya ternyata jadinya 200 itu nggak akan ngaruh gitu sih harusnya, karena mereka tetap akan seleksi. Itu kayak yang dijawab sama Denny Alphard, itu cuma tes gitu. Udah ya, saya rasa cukup ya. Makin udah lewat 6 menit nih gitu. Terima kasih, jadi ditunggu nanti kita akan koordinasikan lagi. Sekali lagi kami akan share dulu kalau kami sudah melengkapi dokumen yang kalian butuhkan. Jadi yang udah selesai duluan yang akan kami distribusikan. Sekali lagi tidak ada niat untuk menganaktirikan atau menspesialkan 1-2 orang di antara kalian kalau ada yang duluan selesai dokumennya. Ini hanya untuk percepatan pendistribusian, sehingga kalau dari BAK atau dari pihak lain udah selesai, kami akan distribusikan dulu. Ya, jadi yang lain harap bersabar. Insya Allah semoga tanggal 7 udah kami lengkapi semua. Ya, kami juga sedang berusaha untuk melengkapi itu. Gitu ya. Makanya kami udah buka beasiswa ini dari sebelum November supaya kami udah tahu dulu nih pendaftarnya siapa aja. Oke? Itu saya rasa, terima kasih. Kita berkoordinasi di grup juga. Sekali lagi tolong pahami baik-baik panduannya. Jangan sampai salah isi, salah informasi. Rapi-rapi lah kalian dalam membuat dokumen gitu ya. Kalau saya kasih share sedikit saran. Sebaiknya file name-nya kalian nanti, dokumen kalian itu sebaiknya file name-nya adalah nama kalian. Misalnya Suryati NPM sekian UIB gitu. Jadi ketika mereka download, mereka tahu itu dokumen kalian. Jadi enggak yang ketika mereka download itu PDF apalah enggak jelas. Jadi itu juga salah satu memudahkan loh. Dan itu saya lakukan setiap kali saya proses melakukan administrasi beasiswa dan administrasi lainnya. Gitu. Jadi biasakan rapi bahkan hingga ke hal detail kecil seperti itu. Ya. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak sudah hadir. Nanti kami akan share informasi update dan lain-lainnya ke kalian. Dan semoga ini menjadi jalan rezeki masing-masing ya. Semoga ada kabar baik ya. Dan yang penting sekali adalah kalian sehat, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan ya. Semoga kuliahnya lancar dan rezekinya juga lancar untuk bisa kuliah dengan lancar atau bisa inilah menghadapi pandemi ini dengan lebih tangguh gitu ya. Ya saya yakin semua bisa sama sehat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jangan lupa absensi ya. Terima kasih. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Izin live ya.